Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وأهل بيته وأسرته وصحبه ثم الفاتحة بأمر الأنبياء والمرسلين والجمعين وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Udah insya belum? Udah lewat insya udah? Udah pada semak insya belum? Udah? Belum? Udah, alhamdulillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah وكونوا عوننا في الله عسى نحظى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا ويا أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نحظى بفضل الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى الله بفضل الله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نحظى بفضل الله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثنا بأجل الله وكونوا
الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكن معنا في الله أحسن الله بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam pengajian mingguan, malam Selasa, tepatnya sekarang tanggal 18 Maret tahun 96. Pengajian mingguan yang ke-53 insyaallah nggak jatuh di salah. Kemudian juga pada bulan Maret ini, ya, menurut informasi dari Haji Deden, dari Kang Jamil dari Kang Jamil, Bib, mulain kita tahun lalu bulan Maret jatuhnya tanggal 23, Bib. Sekarang bulan Maret, iya, jatuhnya tanggal 18, berarti tepat 1 tahun usia Majelis Taklim Bidayatul Hidayah. Jadi ya, artinya dengan Allah Ta'ala pelihara, kita ingat permulaan dari pengajian yang merupakan pintu keberkahan dan keselamatan. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan kembali bahwa bulan ini adalah lengkapnya atau genapnya usia 1 tahun Majelis Taklim yang penuh kendala daripada ahli-ahli neraka. Sehingga semasa kendala yang datang dari ahli neraka, kita ahli surga tentu tahu cara apa yang terbaik bagi seorang yang dianggap ahlul sa'adah, ahlul khair, ahlul sholah, cara memelihara syariat yang pernah diajarkan dan cara ingat sesuatu yang pernah disampaikan dalam bentuk pandangan ilahi. Arti pandangan ilahi, meriah, pandangan yang Anda sampaikan yang semua itu tidak menanggar dan menyesatkan kaum muslimin atau mukminin dari pandangan-pandangan agama yang Anda sampaikan, di mana pandangan tadi bersendikan syariat agama yang tentu adalah pandangan ilahi. Dengan demikian, apabila Allah Ta'ala pelihara, kita ingat bahwa sekarang ini sudah usia 1 tahun, kemudian Allah Ta'ala pelihara, kita punya diri masih bisa menjalankan syariat yang pernah Anda ajarkan dan pandangan yang pernah Anda sampaikan, demikian tata caranya, demikian perkembangannya, demikian ulah-ulah ahli neraka. Kita masih ingat, pelihara ilmu yang ada, ingat kembali pandangan yang pernah diberikan. Selamatlah Anda dalam menempuh perjalanan hidup dunia ini. Selamat, insya Allah selamat. Gitu, lihat, begitu ya. Alhamdulillah, bulan Maret ini adalah genap 1 tahun kita kumpul dalam pengajian mingguan. Dan perasaan selama 1 tahun nggak pernah libur kecuali malam takbiran. Ya, malam takbiran. Yang niat Anda semua malam takbiran mau ngaji dulu. Habis maghrib atau isya atau habis isya sampai jam 9. Niat Anda begitu, baru takbir. Tapi karena berbetulan, ya, takbir setahun sekali, iya, takbir setahun sekali, tapi jarang dimengerti bahwa takbir yang terjadi setahun sekali hanya sunat, sementara habis ngaji yang enak langsung takbir, jadi dua-dua kewajiban. Melihat kemuliaan kita dapat, tapi nggak apa-apa deh.
aneh ngalah. Jadi malam takbiran nggak ada pengajian. Akhirnya ngaji kagak, takbir mereka kagak. Baik mel tuh. Siapa anak muda sini yang ngaji? Takbir gitu, takbir gitu. Nggak ada. Ini takbir speaker yang jalan namanya kaset. Makanya utamakan kewajiban. Ya, semasa manusia masih Allah telah berikan hidayah taufik melaksanakan kewajiban, sunat jalan dengan sendirinya. Ya, salah seorang wali besar mengatakan, barang siapa menyibukkan dirinya dalam urusan fardu, tertinggal sunatnya, syai'un ma'dzur, sesuatu yang bisa dimaaf. Barang siapa menyibukkan dirinya dalam melaksanakan kewajiban, ya, sunat ketinggalan, maka hal tadi adalah syai'un ma'dzur, sesuatu yang dimaaf, sesuatu yang bisa diterima alasan-alasannya. Salah seorang wali besar berkata demikian. Sebaliknya, barang siapa disibukkan dirinya dalam urusan perbuatan sunat, tapi lupa akan kewajiban, fahuwa maghrur, maka manusia tadi adalah manusia yang tertipu di alam dunia. Selamatnya manusia di akhirat kelak bergantung perjalanan dunianya. Kalau dunianya sudah tertipu, bagaimana akhiratnya? Na'udzubillah min dzalik. Umumnya manusia sekarang tertipu dengan urusan sunat. Kewajiban boro-boro, bukan dilupain, melupakan. Ya, bukan lupa, melupakan. Itu umumnya manusia ahli neraka, mengejar sesuatu yang sifatnya fadilah atau keutamaan, tapi lupa akan sasaran yang sifatnya kewajiban, yang itu suatu kemuliaan. Umumnya manusia sekarang. Umumnya manusia. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kembali pelajaran 1 minggu yang lalu yang terhenti karena penjelasan munafik-munafik yang ada di tempat-tempat sujud dan tempat-tempat ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Menyambung kembali pelajaran fikih, tapi kacaunya lari ke urusan munafik di masjid, di musola, di perumahan, di arena peringatan keagamaan. Yang berkata bukan ana, tapi yang berkata Imam Malik. Sebelum ana tahu bahwa itu ucapan Imam Malik, tapi ana sudah tahu keadaan yang sesungguhnya. Sebelum Imam Malik berkata demikian, Allah Ta'ala pelihara, anda sudah dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang mereka munafik, tapi enggak langsung anda katakan, tapi dapat pertolongan dari Imam Malik dengan bahasa beliau, mathalul munafiqina fil masjid kamathalil asafir idza futiha babul ghafas taratil asafir minal ghafas. Itulah bahasa Imam Malik yang selama ini anda sudah tahu persis keadaan, sehingga diperkuat oleh pendapat Al-Imam Malik. Itulah manusia munafikin. Nasallallahu salamah, Allah yahfaz, naudzubillah min dzalik. Kita alhamdulillah, makanya ini agama punya Allah Ta'ala, diamankan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW, diamankan lagi dari Rasulullah kepada manusia-manusia pilihan. Manusia pilihan itu siapa dan bagaimana? Semasa anda memahami bahasa aku, kemudian enggak paham, bisa menanya bebas kapan waktu, tapi tidak dalam pada saat mengajar. Lihat pandangan yang anda sampaikan, mau ditanya rinci, detail, asal sanggup mendengarkan jawabannya. Arti sanggup mendengarkan jawaban, lapangkan anda punya dada, anda jawab dari ujung sampai ujung, jelas. Tapi kalau sesuatu sudah jelas ente ikuti, sesuatu yang sudah jelas anda kasih tahu ente ikuti langkah-langkah perilaku munafikin, fa anta min jumlatihim. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Seseorang yang melihat, yang kayak kita ibarat pakaian seragam, menyamakan seragamnya dengan pakaian musuh Allah Ta'ala, fa anta minhum, fa huwa minhum. Maka orang tadi di antara mereka. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya ngomong man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum buat orang kafir. Ya, gaya orang kafir begitu, pakaian orang kafir begitu, tatanan hidup orang kafir begitu. Kita ngomong man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum buat nyerang orang muslim yang gayanya seperti orang kafir. Lu seorang bodoh. Itu sesuatu yang sudah wadih, sudah jeli, sudah jelas. Tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, lihat perilaku otak-otak kafir bagaimana caranya menghancurkan muslimin dari syariat yang ada, fahuwa minhum. Fahuwa minhum berarti anda di antara munafikin, di antara musuh Allah Ta'ala, tapi berseragam agama. Bukan bahasa tadi atau kalimat tadi yang berbentuknya hadis untuk serang orang, bukan. Seranglah diri anda, serang kau punya diri. Ada gak sifat-sifat kufur, ada gak sifat-sifat munafik di diri kita selama ini yang merontokkan majlis ilmu, merontokkan syariat agama yang dibawa oleh manusia berilmu, yang mengikuti perjalanan manusia pilihan di sisi Allah Ta'ala? Ada gak? Begitu jadi manusia. Ada, cepat berlindung. Berlindung berarti menjaga diri,
Menjaga diri berarti punya tameng. Tameng itu apa? Syariat agama yang betul dipimpin oleh orang berilmu, tahu ilmu, bawaannya memang ilmu, kemudian perjalanannya mengarah kepada ilmu, yang ilmu tadi dilaksanakan, diterapkan, dituntun, dibimbing oleh manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar manusia berilmu luas tapi perjalanannya tidak kembali kepada prinsip dasar yang dia arahkan atau digambarkan atau dijalankan oleh orang-orang pilihan di alam dunia melalui ilmu mereka, tuntunan mereka. Jangan kau gunakan ilmunya menyingkir semasa masih ada orang-orang pilihan. Begitu. Itulah perlindungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakatatus salat, ya. Sunat di mana seorang yang sembahyang diam sejenak, berhenti dalam sembahyang. Bukan berhenti kemudian Allahu Akbar dia sampai orang tepuk terusin dong lo. Bukan begitu ya. Insyaallah liman hamidah sujud. Ruku. Sampai kelamaan orang dipikir diam sejenak sampai orang tepuk. Enggak bangun-bangun lo. bukan begitu. Namanya di bagiannya. Ya, tiap-tiap pasal tuh ada rinciannya. As-sakatatul lati tusanu fi sholati sittun. Ya, sunat bagi seseorang yang melaksanakan ibadah sholat, boleh fardu, boleh sunat, ya, di mana dia diam sebentaran itu ada 6 tempat, ada 6 perkara, ada 6 bagian. Ria dalam sembahyang, boleh sembahyang yang 2 rakaat, boleh sembahyang yang 3 rakaat, boleh sembahyang yang 4 rakaat, ya, boleh sembahyang dalam bentuk apapun juga. Semasa hukumnya sembahyang baik fardu atau sunat, ada kesunatan di dalam pelaksanaan sholat tadi. Seseorang itu diam pada 6 bagian, ya, gitu ya. Yang pertama apa? Al-ula yang pertama baina takbiratil ihrami wa du'ail istiftah. Antara takbiratil ihram yakni Allahu Akbar. Kan lanjutannya kan ada tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila sampai tuntas. Sampai tuntas. Enggak M kapsul sampai tuntas. Kalau M kapsul langsung kita tidur, tapi kalau sampai tuntas ada masa-masanya. Begitu. Ngeri ya? Pada saat head kena M kapsul ya. Teng berhenti. Terus ini Mbak. Jadi yang pertama dari bagian yang sunat diam sejenak dalam sembahyang itu, ya, antara takbiratul ihram, ya, jadi mengucap Allahu Akbar dan apa? Dan doa istiftah, doa istiftah. Apa doa istiftah itu? Bacaan Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbar, diam dulu sebentaran. Jangan sebentaran, kalau sebentaran kaget Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Agak diam sebentaran. Itu bahasa beda. Sebentaran, ame sebentaran. Beda, itu bahasa Betawi itu. Itu bahasa Betawi itu. Diam sebentaran lo. Kaget Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Tapi dia sebentaran, tapi diam sebentaran. Berarti pakai perasaan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Begitu. Ngerti ya? Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini kalau maaf ridho kalau lagi lihat orang sembahyang, kalau lihat orang sembahyang takbiratul ihramnya was-was, kesian Anda. Kita lihat ya Rob, orang sembahyang mau ilmunya enggak tahu, diberitahu tapi enggak mau tahu, kesian ya Rob. Udah ya Rob, udah biarin dah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah perasaan jiwa mukmin yang punya nilai-nilai iman begitu. Lihat orang lain saudaranya seagama, ibadahnya masih mau tapi ilmunya enggak tahu. Ngelihat deh, dia berasa iba karena memandang dia saudaranya seagama. Kemudian ada upaya mau memberitahu, takut orang itu berprasangka lain. Faedah majlis ilmu dipimpin oleh guru-guru pilihan insyaallah taala itu memberitahu sesuatu yang mereka kagak tahu. Alangkah hinanya manusia berilmu tapi tidak memberitahu. Naudzubillah min dzalik. Tuh, kita jangan, alhamdulillah. Anda kira apa sih orang-orang hebat? Anda kira apa sih orang-orang hebat? Orang hebat dengan namanya, hebat dengan kitab-kitab besarnya. Oh, naudzubillah, buta hati Anda. Bukan begitu. Orang hebat orang yang menyelamatkan saudaranya seagama melalui sentuhan ilmu agama yang sifatnya menyelamatkan dia punya diri. Cara di mana cara-cara tadi adalah yang dilaksanakan oleh orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang pilihan? Tuh ulama amilin, solihin, aulia. Tuh kalau mau tahu manusia pilihan, ulama amilin, aulia, solihin. Tuh orang pilihan. Itu manusia siapapun yang bawa ilmu semasa perjalanan ilmunya tidak mencerminkan perjalanan as-salaf atau al-khalaf yang begitu ketentuannya. Pengertian khalaf tuh berarti 600 tahun ke bawah, ulama-ulamanya disebut khalaf. 600, 700, 800 sampai sekarang tuh ngerti ya? Sampai sekarang nih, sampai kita abad 1400 Hijriah itu ulama khalaf. Kan begitu?
Nah, semasa ulama khalaf ini mengikuti jejak langkah ulama salaf yang 600, 500, 400, 300, 200, perjalanan yang mengikuti ke sana, ya, manusianya khalaf, tapi perjalanannya salaf. Manusianya khalaf, perjalanannya salaf. Semasa manusia hidup saat sekarang ini dengan ilmunya yang ada, kemudian perjalanannya kepada as-salaf, ikuti. Wa illa fala, hancurlah Anda. Kalau tidak, hancur Anda. Fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebajikan dari sudut pandang agama, lihat, pada dasar mengikuti jejak langkah manusia-manusia salaf dalam ilmu dan pembawaannya. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Tuh. Dan segala macam bentuk kejahatan, kesesatan, sesuatunya, lihat, terjadi pada pelaksanaan atau praktek kerja orang-orang akhir, orang-orang zaman 600, 700, 800 dan sebagainya. Tuh. Oh iya, kehancuran dan sebagainya itu jatuhnya 600, 700, 800, 900, 1000 sampai 1400. Sampai 1400. Bayangin, perjalanan yang begitu dan begitu, maka jangan ikuti. Lantas kalau ada orang-orang khalaf dengan ilmunya, dengan keluasan sesuatunya, berpijak dalam ilmu tadi, mengikuti perjalanan as-salaf, fa kullu khairin fi ibtida'i man salaf. Kebajikan untuk Anda. Apaan aja yang namanya kullu khairin, semua kebajikan apaan aja ada sama tipe manusia yang demikian, yang bawa ilmu, langkahnya, perjalanannya, tata caranya kembali kepada ulama-ulama salaf. Wali-wali besar kasih tahu begitu, imam-imam. Oh, alhamdulillah, insyaallah la quwwata illa billah. Jadi pertama, ya, sunat dalam diam ketika orang itu sembahyang ada 6 bagian. Pertama, antara takbiratul ihram dengan Rasulullah Muhammad dengan doa istighfar Allahu akbar, diam sebentar, baru Allahu akbar kabira. Berarti satu tempat yang dapat dalam sunat hayat. Yang kedua, wasaniyah kedua daripada sunat hayat yang tersebut dalam sakatatus salat adalah baina doa istiftah wa ta'awudhi, antara doa istiftah yakni antara bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Ngerti ya? Wa ta'awudhi, dan mau baca a'udzu pelan, jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang teriak kebakaran. Itu, ya. Habis baca Allahu akbar kabira selesai, diam dulu sebentaran, baru baca a'udzu. Pelan, jangan kencang Erik, Erik kebakaran lagi, kebanjiran. Enggak terjadi, Beb. Kebakaran dan kebanjiran enggak terjadi. Nah banjir, nah kebakaran di situ juga enggak terjadi. Tapi kemarin terjadi di Pondok Kaleng sampai di mana itu? Di Darussalam ya. Ada kebakaran sedikit itu ya, lagi kebanjiran kebakaran sebelumnya. Adab lil kul. Deh, yang kedua adalah antara doa istiftah, yakni bacaan Allahu akbar kabira sampai selesai, ya. Mau baca auzubillahi minasyaitonir rajim pelan-pelan, diam dulu sebentar. Itu namanya sunnah hayat yang ada dalam sakatatus salat. Tuh, 2 udah tuh. Kadang-kadang kita kelupaan, ya enggak apa-apa. Ya aneh kalau lagi bagaimana lupa, ya Allah lupa tuh, biarin, nggak batal. nggak batal, betul nggak? Nggak batal. Tapi kalau tumakninah, ya tadi nggak tumakninah batal itu deh. Kalau tumakninah, ya tadi nggak tumakninah batal. Misalnya, Allah, ya batalnya lo, batalnya lo, batalin tuh yang bayang begitu, nggak ditumakninah. Oh ya, nggak ada tumakninah. Emang rukuk begitu? Tumakninah ala qadar subhanallah. Tumakninah itu fardu salat, biar ngerti ya, fardu wudu, fardu salat. Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsa, dan yang ketiga daripada sunat hayat itu dalam sakatatus salat, baina ta'awudz wal Fatihah, antara bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, dan baca apa? Fatihah, berhenti sebentar. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi antara ta'awudz, yakni membaca a'udzu dengan suratul Fatihah, berhenti sebentar. Tuh antara ini dengan ini berhenti sebentar. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lu mau ngapain? Begaji kagak orang gerutuin. Anu itu. Deh, bisa dimengerti enggak? Ngerti deh ya, anu capek, udah 5 hari kurang tidur. Udah kurang tidur, jarang yang ngasih duit lagi. Nggak sanggup gitu. Nggak sanggup. Inti yang dikasih tahu, dimanapun anda mengajar dan berbetulan tempat inti anda ngajar, kebetulan donatur berkurang, orang yang mendukung majelis taklim dimaksud tidak ada karena sesuatu persoalan, jangan anda hentikan kegiatan anda mengajar. Bisa dimengerti? Anda ngajar, biasa inti ke hadiah bukan bagi. Hadiah
duit mana. Oh iya. Karena berkah kumpulan ente ngasih duit. Satu masa donatur tadi melemah, sudah nggak membantu ente lagi. Haram buat ente menghentikan pengajian di mana anda mengajar. Sebab anda ngajar bukan untuk donatur anda. Biar ngerti ente. Paham ente? Anda ngajar bukan untuk donatur anda yang 10-50, haram sama aku ya. Ngerti maksud itu? Jelas berarti apabila melemahnya donatur, apabila melemahnya bantuan dari orang untuk pengajian bulanan, ya, melemah dan melemah sehingga ente was-was, tetap jalan. Anda datang bukan untuk itu. Saya ngerti ente? Itu. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'ah, dan yang keempat daripada sakatatus salat, yakni sunat di mana seseorang diam sejenak dalam pelaksanaan salat, baina akhiril Fatihah, antara akhiril Fatihah wa amin dan amin. Kan Fatihah waladdallin. Diam dulu sebentaran. Bukan sebentaran. Kok diam dulu sebentaran? Waladdallin. Amin. Tuh. Berapa banyak kok kita lihat di masjid, di musola orang sembahyang. Imam belum selesai waladdallin, amin dari belakang. Makmum yang paling depan yang bakal gantiin imam kadang-kadang, kok pada mulain. Amin. Belum waktunya. Tuh kebanyakan. Terutama Jumat deh. Lihat deh. Jumat. Orang tunggu imam dulu. Waladdallin. Amin. Kompak tuh. Lihat ilmu syariat agama mengajar manusia muslimin ada dalam kebersamaan, dalam kekompakan. Tapi manusia itu na'udzubillah min dzalik ahli neraka. Ada dalam barisan kekompakan tapi menghancurkan barisan dari satu gang ke lain gang, dari satu RT ke lain RT, dari satu RW ke lain RW. Siapa mereka? Munafikin ahlun nar. Ahlun nar dunya wa akhirah. Taqabbalallahu ya Rabb. Taqabbalallahu ya Rabb. Menghancurkan. Bayangin itu. Dalam sunat hayat saja, dalam sakatut sholat, sebegitu diatur gerakan, sebegitu diatur kebersamaan dalam amin. Waladdallin, berhenti sebentar. Amin. Amin. Sebegitu mengatur kebersamaan. Tapi sekarang siapa yang merontokkan barisan syariat agama? Mereka adalah ahli-ahli neraka fid dunya wal ukhra. Taqabbalallahu ya Rabb. Kabulkan doa aku ya Rabb. Ahli-ahli neraka, naudzubillah min dzalik. Tungguin mungkin-mungkinnya nggak jadi binatang waktu mampus aja jalan deh. Merontokkan majlis taklim. Emang majlis taklim punya Habib, punya Kiai, punya Rasulullah, punya Allah Taala ente. Ya. Punya Allah Taala, punya Rasulullah. Karena sekarang sifat Yahudi, sifat Nasrani hidup di kalangan muslimin. Tuh, lihat sehingga berkelompok-kelompok, tuh berkotak-kotak. Siapa yang menciptakan kotak-kotak ini? Ini yang menciptakan kotak-kotak ini siapa? Ahlun nar. Ahlun nar. Siapa manusia yang menantang? Sini aku gecek. Ahlun nar itu yang bikin kotak-kotak begitu. Ahlun nar. Serang level. Kalau syariat sudah berjalan, mari ya. Syariat itu yang membuat kotak-kotak, bukan Anda. Paham deh? Syariat agama yang kita pelajari itulah yang membuat kotak-kotak satu manusia dengan manusia lainnya. Syariat yang menerapkan. Tuh, syariat yang berperan begitu membuat kotak A, kotak B, kotak C berpisah dengan sendirinya, bukan mengkotak-kotakkan manusia, berpisah dengan sendirinya. Di hari kiamat terpisah kok manusia, masing-masing kelasnya di padang mahsyar, masing-masing kelasnya A, B, C, terusnya begitu. Tidak kurang kata ulama-ulama wali besar 7 kelompok manusia yang ada dalam barisan di hari kiamat kelak. 7 kelompok manusia yang bakal terpisah. A, B, C, D, E, F, G, M, E. Ayo Mil, ini biasanya apa abjad Mil? Ya, orang biasa naik mikrolet. M26 lah saya. M34 turun. Allah Ta'ala yang begituin. Itu kemarin tuh doa yang diterangin emang apaan? Wa mayyaztahum qabla an takhluqhum. Kau telah pisahkan makhluk kamu ya Allah sebelum kau ciptakan mereka. Sudah dikotak-kotakin dulu sama Allah. Tuh, dengan apa? Tuh dengan melalui Rasulullah SAW, melalui Rasulullah syariatnya, terkotak-kotaklah manusia, ahli neraka, ahli munafik dan sesuatunya dengan ahlus syariah, ahlus sholah. Bukan Anda manusia yang mengkotak-kotakkan manusia, tapi syariat agama itu yang mampu memisahkan satu orang dengan orang lainnya. Jadi tidak ada sentimen, tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada sok, nggak ada ujub, tidak ada lainnya. Syariat yang memisahkan Anda, bukan guru, bukan habib, bukan mualim, bukan kiai, bukan ustaz, bukan khotib. Lalu kenapa sekarang profesi-profesi yang tidak diakui mampu mengotak-kotakkan manusia? Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka lah ahlun nar mutlaqan. Ahlun nar, fal. Ahlun nar, Islam yahfal. Surah Muslim, deh gitu biarin. Iya, wa khalaqal jannata wan nar. Iya, kau ciptakan surga neraka. Kau pula yang ciptakan penghuninya.
Karenanya Allah, faj'alna min sakini jannatik. Jadikanlah kami ini ya manusia yang jadikan kami ini Allah termasuk orang-orang yang menempati surga engkau. Terus doa yang kita baca beberapa waktu ini jalan 1 bulan ada apa? Itu. Biar bisa ente biar lihat bisa Allah berharap mudah-mudahan Allah berharap ente biar bisa melihat manusia. Itu. Kalaupun mata Anda buta, gurem, katarak, remeng-remeng, dengarlah nasihat yang baik, nasihat agama yang benar, dengan pandangan-pandang yang benar, sehingga buta mata lahir, mata zahir, tajam mata hati, mengingat yang ente biasa dengar ilmu-ilmu yang baik, benar, dengan tuntunan orang-orang soleh, tajam ente punya hati. Buta mata biasa, manusia bisa buta, bisa gemper, bisa semper, bisa budak dan seterusnya, tapi hati Allah telah pelihara melalui syariat Nabi. Kalau didengerin, pandangan yang ada, bimbingan orang soleh diperhatikan, tajamlah Anda, meleklah Anda dengan mata hati. Oh, berapa banyak orang yang buta mata. Wow, wali-wali besar, manusia-manusia pilihan. Ada apa? Tuh, syariat menjadikan Anda melek. Melek. Apalagi kalau melek bisa dua-duanya. Mata zahirnya kelihatan, bisa melihat manusia satu persatu. Mata batinnya Allah Ta'ala pelihara bisa memandang. Oh, 2 nikmat yang berkumpul, tapi jarang orang mendapati semua itu. Kita mencoba, ya Rabb tolongin, ya Rabb tolongin. Minta tolong sama Allah Ta'ala, bingung-bingung amat. Minta tolong sama Allah Ta'ala, bingung-bingung amat. Apaan ke minta tolong sama Allah Ta'ala? Tapi minta tolong tadi punya pembimbing yang tahu jalan ilahi. Baru ente selamat dari bimbingan. Wa rabi'ah baina akhir al-Fatihah wa amin. Keempat daripada sakatatus sholat, antara Fatihah dan amin. Jadi habis Fatihah waladhdallin selesai, diam sejenak baru baca amin. Enak. Ini agak waladhdall. Tolong amin. Kesian. Jangan waktu Jumat doang, jangan di mushola aja. Lagi sembahyang turu-turu gitu ya, baik imamnya ya imam kan 1. Imamnya makmumnya 2-3 orang, tetap ilmu sama nih. Ilmu sama. Jangan waktu di masjid, waktu di mushola. Inti aminnya rata bareng, tapi waktu teman atau guru atau kawan jadi imam, yang lainnya makmum, aminnya sendiri-sendiri. Itu kan Ustaz bilang, lihat, aminnya begitu. Waktu di masjid, waktu di mushola kan nggak ngomong begitu. Tuh orang bodoh. Tuh orang bodoh tuh. Jadi ilmu yang didengar di sini, di mana juga sama ente praktek kerjanya. Pandangan yang anda berikan kemana ke ente? Nggak bakal dapat kecuali wali Allah yang bisa ngomong begitu. Orang alim soleh yang bisa ngomong seperti apa yang anda sampaikan. Hanya wali Allah yang bisa begitu. Wal khamisah, dan yang kelima, baina amin wa surah, antara bacaan atau ucapan amin. Ini bukan amin tahlil ya. Ini bukan amin tahlil nih. Kalau amin tahlil semuanya semangat, enggak ada ngantuk. Oh ya, tahu amin tahlil? Wah, kalau tahlil banyak orang dah. Oh ya. Elah. Inti kalau mau tahlil, mau pergi haji, mau ngeratib, bikin acara habis subuh. Jajal deh. Bikin habis subuh. Bikin habis subuh, jam 5, setengah 6 bikin habis subuh. Itu dari jam 4 udah pada begadang. Jajal deh orang-orang lapar tuh, jajal deh. Jajal deh. Anda suka perhatiin gitu ya. Majlis taklim ame tahlil. Ya, semaraknya tahlil. Semaraknya tahlil. Tuh. Bayangin tuh orang Islam. Wah, seram amat ya Rabb, manusia-manusia lapar. Allahu Akbar. Iya. Tahlil pemberitahuan jam 8. Itu jam 7 udah pada siap-siapin sendal di rumah depannya tuh. Mana sendal bapak mau pergi? Mana Pak? Jam 7. Tahlil sebelah. Tuh, bisa begitu ente. Lihat pengaruh madang. Pengaruh lapar bisa begitu ente. Mulain jam 8, jam 7 sampai. Oh, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Siapa yang didik Anda bisa begitu ya? Siapa itu yang didik Anda? Na'udzubillah min dzalik ya Rabb. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu. Anda kalau mau pergi haji, Anda kata Tuhan pelihara panjang umur, ada rezeki gitu. Tahun 98 pergi haji, Anda umumin di pos kota. Ratib haji di Bukit Duri. Ratib haji Bukit Duri. Mulain Abi Isya. Waduh. Oh ya, jajal dah. Ya, jajal. Wah, Habib Ali orang kenal nih. Oh ya, orang kan kenal. Pasti dia kalau ngelatipan pasti kebuli, enggak meleset dah. Enggak meleset, enggak kita kasih Kentucky. Kentucky kardusnya doang. Jajal deh, lu bisa 1.000 orang itu. Bisa 1.000 orang. Waduh. Kita akalin, sebarin di masjid. Undangan ratiban. Iya, wah yang bikin. Ini ratibannya acara perpisahan. Sebagaimana juga tasyakuran sebagai syukuran sama Allah Ta'ala. Ini perpisahannya yang syukur Allah Ta'ala, gue punya duit bisa pergi haji tahun 98.
undang di masjid-masjid. Wah, bisa 1.000 orang tuh tiba. Sampai sono kita ngajar. kita ngajar, gue tipu lo. Tahu ente? Anda punya pengajian di Bukit Duri, maaf mau ridho, Anda boleh nipu ente. Anda bikin pengajian Bukit Duri itu, lihat bisa sampai Allah Ta'ala sampai sekarang ini berkah ente semua. Ngerti ente? Itu asal-asalnya Anda boleh nipu manusia. Anda tipu orang ente. Anda penipu ya, antum biar tahu. Anda penipu. Tapi mau bawa Anda selamat dari dunia sampai akhirat. Anda penipu, tapi insya Allah Tuhan pelihara menipu Anda untuk bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Anda penipu. Tuh Majelis Taklim Bukit Duri, dasarnya boleh nipu. Dasarnya boleh nipu, biar tahu Anda. Tuh, nipu orang sampai selamat dunia akhirat insya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Wah, Anda nipu manusia, menyingkirkan manusia dari jalan selamat ke jalan neraka. Sementara yang ditipu tadi nggak merasa. Jago gak ente? Yang nipu nggak merasa. Yang ditipu nggak berasa bahwa bahasa yang lembut dan sesuatunya pandangan yang diterima oleh akal, ngelihat karena akal tadi tidak disinari oleh iman, dapat terpengaruh hanya karena bahasa yang lembut. Tapi iblis tetap diketahui oleh manusia pilihan. Aneh nipu manusia ente sampai begitu. Nipu orang sampai begitu. Lihat, gua tipu orang jadi selamat. Gimana kalau kita perlihatkan jalan selamat? Yang jadi masalah, Anda mampu gak mengikuti sekedar syariat agama yang kita wajib ketahui itu, kita amalkan dikit ke sedikit, biar baik sama orang, buang sifat iri, dengki, hasad, sombong, ujub dan sesuatunya, biar baik sama orang, ilmu yang sedikit, Allahu Akbar, begitu. Nanti lo gue tahlil, gue undang, gue masukin RCTI modal 500.000 tahlil Bukit Duri. Itu dari nipuan itu, nipu tuh dari nipu itu. Deh. Dan yang kelima antara amin dan surah. Yang kelima daripada sakatatus shalah antara amin tadi tuh amin. Kan orang berhenti sebentar tuh, lihat. Nah, tuh dari amin untuk maju kepada baca surah, lihat diam sebentar. Baina amin wa surah. Itu surah yang enak apa? Udah umumnya kita Betawi yang pendidikan ya 25 tahun ke bawah nih, ya 25 tahun yang lalu sekarang kuliah kulhu lam yakunil enggak hafal deh. Lam yakunil ladina kafaru enggak hafal deh. Kan ya. Ambil lagi yang susah apa? Hal ataka haditsul ghaziyah. Enggak apa. Siapa imam sini yang baca hal ataka? Betul. Ente hati-hati ente baca surah hati-hati. Kan ya. Hati-hati nih setan jago nih. Kan kita udah biasa jadi gacoan kita nih. Ngerti ya? Udah gacoan kita nih kuliah kulhu alam nasrawati ini tuh udah gacoan kita deh. Biarin. Tuhan enggak pandang gacoan, betul enggak? Yang penting ada sunnah dalam surah, ini firman Allah Taala. Tapi hati-hati iblis satu saat menggoda, ente baca surah yang agak panjangan untuk action, bukan lo aja yang jadi gacoan, gue pakai gacoan baru. Bisa begitu tuh. Wah, iblis jago. Emang lo doanya apa? Gue enggak bisa. Tuh, baca lam yakunil. Baca. Tuh, siapa yang tahu di tengah perjalanan dalam ibadah terselip iblis-iblis yang menggoda karena pendengaran seseorang. Wah, dia apa yang panjangan, ente lama-lama ngapalin seminggu untuk jadi imam kemudian membaca surah-surah yang panjang. Wah, iblis jago ente. Jago pakai action. Jadi imam baca tajwid. Tajwid kan memang wajib. Kan begitu? Waktu baca gitu antu baca Fatihah mesti ngerti. Kemudian surah-surahnya biar bagus ente punya suara, pengertian bagus tuh melalui sentuhan ilmu yang ente pelajari. Jangan action waktu baca jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah orang baca imam, anda kok nggak takut? Itu mungkin aneh jadi marah kali enggak. Mudah-mudahan sih Allah pelihara sah tuh sembahyang semen gerutu ade. Lu jadi imam sendirian enggak apa-apa. Di rumah kan begitu, ini banyak makmum. Ya, baca surah tajwidnya dibayanin enggak habis-habis. Aduh. Jangan, setan jago ya. Setan jago. Udah capek. Wasadisa dan yang keenam. Tadi ingat ini yang kelima teramin dan surah wal-dhalin amin. Berhenti sebentar baru baca surah. Berhenti itu pertama yang berhenti itu. Wasadisa yang keenam daripada sakatatus salat dalam bentuk sunat hayat baina surah wa ruku, antara surah dan ruku. Taruh deh misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ngerti ya? Antara surah dan ruku, oh tidak, diam dulu tuh waktu bacaan surah. Tadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sebentar. Baru ruku. Tuh, jangan habis surah langsung tembak ruku kayak tadi contoh yang tadi. Tuh, jangan begitu. Diam dulu sejenak.
Tuh, ada jeda, ada jarak. Ya. Tumakninah lain lagi, waktu ruku terjadi tumakninah. Tumakninah waktu terjadinya dalam ruku tuh begitu. Tadi bacaan tuh antara surah dengan ruku. Bisa dimengerti ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau tidak karena memandang ya, niat kepengen baca riwayat wali-wali besar ya, rasanya malam ini Anda enggak baca, Anda harus berhenti paling lambat 8:30. Sudah harus berhenti paling lambat 8:30, cara apapun juga. Tapi karena memandang, ya Rob, sudah jadi kebiasaan aku meriwayatkan orang-orang soleh. Kalau aku berhenti hanya karena disiplin waktu, rasanya ya Rob gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Selasa ente Allah Ta'ala pelihara, ya. Tenaga ada buat menunggu ilmu, apa salahnya? Apa salah? Misalkan nunggu setengah jam lagi atau berapa jam lagi. Semasa Allah pelihara tenaga ente kuat buat mendengarkan nasihat-nasihat wali-wali besar, apa salahnya? Tuh, gue pulang jam 9:30 tetap aja di rumah, gue tidur jam 11. Ya, gue ngaji pulang jam 10, tetap gue tidur jam 11 di rumah. Siapa orang sini yang tidur jam 10? Lihat, kagak. Mau tidur liatin TV dulu. Wah, rame nih. Ujung-ujungnya sampai subuh. Tuh, lihat. Deh, kita ngambil berkah aja ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'il asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'il asyani wa daraji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini Allah terpelihara sedikit tenaga anak ada, alhamdulillah, ini sehat udah seger. Kita mencoba menjelaskan, menerangkan, mencari tahu ya, siapa sesungguhnya Sayyidi Syekh Al-Arif Billah Al-Wali Al-Kabir wal Qutb Syahir Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah wa nafa'ana al-jami' bi barakatihi wa ulumihi wa sharih wa imdadatihi wa karamatihi wa nafa'ati fi din wa dinil akhirah. Amin. Malam ini coba menerangkan Al-Arif Billah. Oh iya. Ini si subhanallah ini diri ya. Julukan beliau lebih dari ini. Sayyidi wa Habibi. Kalau ada orang bertanya, Ustaz Alwi itu atau Habib Alwi As-Segaf, kan dia anak-anak dia. Kenapa sih kalau bicara tentang para wali Allah selalu berkata Sayyidi? Dan begitu, Anda kan kalau ngomong begitu. Ya, Anda kalau ngomong misalnya wali-wali 800 tahun yang silam, 1000 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, selalu Anda berkata Sayyidi. Itu Sayyidi tuanku, ya. Teladan aku, ya, membimbing aku. Kenapa? Sedangkan dia kan anak-anak. Bicara sudah ribuan tahun yang silam dalam kedudukan para wali Allah dan sebagainya, ulama-ulama masya Allah, wali-wali besar. Kenapa kok di ngomong kayak Sayyidi? Dan begitu. Kalau murid sama guru, wajar akhlak dijaga karena kemanfaatan ilmunya masya Allah dirasakannya sehingga dia memanggil gurunya ya Sayyidi. Wajar gak? Arti Sayyidi tuanku, teladan aku, pemimpin aku, kepercayaan aku. Kok Ustaz Abi ngomong begitu? Apa perlunya tuh Sayyidi? Gitu. Tahu ente? Ini jawaban yang ringkas tapi buat orang bodoh. Anda bawa akhlak, Anda manusia pilihan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyebut nama. Oh iya, tidak menyebut nama. Ini jawaban yang paling bodoh. Anda bawa akhlak sama manusia pilihan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban yang paling bodoh. 2, pujian Anda datang kepada mereka mengingat, wah aku dapat ilmu banyak dari mereka dan aku dapat sesuatu dari mereka. Mau apa Anda? Gua yang dapat. Sehingga apabila Anda memuliakan seseorang sejauh itu, berarti secara tidak langsung Anda bawa akhlak, kemudian Anda puji, kemudian Anda hormat. Lebih jauh dari itu, aku dapati keberkahan dari mereka. Tuh jawaban yang singkat. Oh iya, bukan orang sekarang. Yang bukan orang bagaimana diagung-agungkan, disanjung-sanjung, dimasya Allah, sementara orang-orang pilihan tersembunyi, nggak pernah Anda kenali. Orang sekarang gampang nipunya, paling enak pakai sorban hijau,
Pakai sorban, oke? Pakai sorban, pakai selendang, oke? Selendang, pegang tasbih atau remote control. Yang cetak-cetak. Itu remote control. Bakal nyolong duit. Anak itu. Duduk jangan angkat muka. Duduk jangan angkat muka, diam. Jadi kok diundang sama orang, baik di majlis taklim atau di majlis maulid atau di majlis haul atau acara maulid mi'raj, ya. Gampang ente mau cari kemuliaan manusia paling gampang. Pakaian biar rapi, kumis, alis, kemudian kalau bisa gigi pakai dental white. Pakai dental white kan gitu. Keselendang biar rapi. Kalau bisa pesan dulu di Asyafiyah atau Tahiyah atau Selendang.